Kembali lagi di Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Kesha. Hai. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kirimkanlah kami Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan Tante Emma bisa kami terima dengan baik dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi sebuah pujian. Ya Kak Kesha, lagunya apa? Big or small, short and tall. Pasti ada yang tahu. Iya, kalian mungkin sudah pernah tahu ya lagu ini. Kita nyanyi sama-sama ya. Semangat nyanyinya. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Dari awal Kak, big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi Kak. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita pasti Aku bisa. Amin. Nah sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama kita duduk. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali. Dan hari ini sebelum Tante mau bercerita tentang cerita yang bagus sekali loh. Apa ya ceritanya hari ini? Tapi sebelumnya Tante mau tanya dulu. Wah, tanya nih. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Judul Tentang itu cerita minggu lalu. Tentang itu siapa ya? Judul ceritanya Orang Bapak Iman yang Iya, kokoh. Bapak Abraham. Iya, pasti Bapak Abraham. Oh, tentang Bapak Abraham, Iya. betul. Kira-kira Allah suruh Bapak Abraham lakukan hal aneh yang apa ya? Coba, masih ingat nggak? Itu tuh yang aneh itu, yang disuruh mempersembahkan anaknya. Oh iya, betul. Iya kan Tan? Mempersembahkan anak. Apakah Bapak Abraham taat kepada Tuhan?
Taat nggak, Kes? Bapak Abraham taat, Tante. Oh begitu. Walaupun apa yang Allah suruh itu Sulit, tapi karena anak satu-satunya. iya, tapi Bapak Abraham tetap taat, lakukan apa yang Allah suruh. Ternyata Kak Vita dengan Kesha nyimak banget ya cerita yang diceritakan minggu lalu. Nah, cerita hari ini berjudul Aku Berharga. Aku berharga. Wow. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, bacalah di dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 34. Cukup panjang, tapi pasti adik-adik semua bisa ya. Nah, lalu kita mau cerita tentang 2 anak kembar. Oh, 2 anak kembar. 2 anak kembar. Tapi cerita ini berupa video. Ya, jadi kali ini adik-adik akan nonton video dari 2 anak kembar. Ya, oke. Simak baik-baik ya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah,
Keren kan? Iya. Iya. Tante Emma mau jelasin. Sekarang Tante mau tanya dulu. Anak kembar itu nama siapa? Iya. Siapa tadi Siapa yang namanya, tahu? Kes? Aku tadi nyimak Tante. Oh. Namanya Esau yang sulung dan Yakub yang Oh bungsu. iya. Betul. Dari adik-adik yang nonton ada nggak yang anak kembar? Iya. Ada kayaknya, Ada, Tan. Kak. Di sekolah minggu yang Tante Emma pimpin di Jakarta ada anak kembar loh. Iya. Namanya Vino dan Fator. Mereka pintar nyanyi, Wah. berani lagi. Hebat mereka ya. Nah, kembali ke anak kembar yang sudah adik-adik nonton videonya. Tante mau tanya, apa perbedaan fisik dari Esau dan Yakub? Mukanya sih sama Tan, tapi mungkin kulitnya Esau lebih berbulu. Oh, sedangkan begitu. Yakub licin. Esau berbulu, kalau begitu. Yakub licin. Nah, selain perbedaan fisik, apa hobi mereka? Beda ya, Tan? Apa hobinya? beda atau sama? Beda kayaknya Beda. hobinya. Apa hobi mereka? Kalau Esau itu dia suka berburu. Oh, Berburu binatang di hutan itu, Tan. begitu. Kalau Yakub suka di rumah. Pasti bantu mamanya. Masak kah atau apa yang lain gitu di rumah. Jadi karena Esau suka berburu, bapaknya lebih sayang Esau. Oh gitu. Sedangkan ibunya karena suka di rumah dibantu Yakub, jadi ibunya Lebih sayang sayang kepada Yakub. Yakub. Wah, ini ya, Tan. Kok bisa ada Ya sayang itulah, apa? pilih kasih. Pilih kasih. Iya. Ah, Papanya sayang sama Yang Esau. sulung. Iya. Mamanya sayang sama yang bungsu. itu. Yakub. Nah, ternyata tak boleh ya orang tua yang Iya. pilih kasih seperti itu. Pilih kasih. Karena akibatnya jadi ada akibatnya yang kurang bagus. Iya. Nah, terus Tante mau tanya, kalau adik-adik yang sudah simak video tadi, kira-kira Yakub sedang makan masakan kesukaan Esau. Apa kira-kira masakan kesukaan Esau? Siapa yang tahu? Ayo. Masak apa tadi ya, Kes? Apa? Aku sih nggak tahu, tapi pasti suka bakso. Bakso kan enak. Bakso. Bukan, tadi nggak bulat-bulat, Kes. Ada merah-merah gitu. Oh merah. Merah apa ya? Kacang Itu kacang merah. Iya, sop kacang merah. Iya, sop kacang merah. Tante juga suka sop Aduh, kacang. aku suka tuh, Tan. Iya. Sop kacang merah, apalagi es kacang merah. Wah iya itu manis. Ya, nah jadi hari itu Yakub Yakub sedang masak sup sop kacang merah. Nah, terus, Tan, Nah, terus Esau kan pulang berburu. pulang berburu. Dia tidak dapat satu binatang pun. Oh, capek Jadi dong. capek, Terus lapar. lapar. Jadi waktu dia masuk ke rumah cium bau yang enak itu, Makin Pasti dia lapar. semakin lapar. dia jadi minta dong sama adiknya. Minta Dia sup datang itu. ke dapur, dia bilang, Yakub, kamu masak apa itu? Pasti makanan kesukaanku. Ya, sop kacang merah. Aku minta dong sak mangkok, gitu katanya. Terus, Tan, Dikasih nggak? Yakub bilang, ada syaratnya. ada syaratnya. Aku kasih kamu sop satu mangkok, tapi kamu mesti jual hak kesulunganmu kepada aku. Hah? Mau nggak? Mau sop kacang merah tapi harus jual hak kesulungan. Sih. Terus gimana Esau, Tan? Nah, mungkin ada adik-adik yang bertanya, Hak kesulungan iya? apa sih Tan? apa itu hak kesulungan itu kesulungan? Nah, hak kesulungan bagi bangsa Israel, anak yang sulung, anak yang lahir pertama dalam keluarga itu disebut anak sulung mendapat hak kesulungan, dan hak itu adalah dia harus memimpin ibadah keluarga. Oh. Kemudian dia mendapat 2 porsi warisan dari orang tua. 2 porsi. Juga dia mendapat berkat perjanjian yang sudah disampaikan Allah kepada Abraham, turun ke Ishak, dan sekarang turun ke Esau sebagai anak sulung. Oh, begitu. Jadi waktu Yakub menawarkan seperti itu, Esau berpikir, Yakub, aku sebentar lagi akan mati. Buat apa dengan hak kesulungan itu? Ya deh, aku jual hak kesulunganmu kepadamu. Tapi cepat-cepat berikanlah sop kacang merah, aku sudah lapar banget.
gitu katanya. Kok Esau mudah sekali ya Tan memberikan itu hak kesulungannya? Ya. Hanya dengan semangkuk kacang merah. Sedih Menukar dengan sekali semangkuk ya. Kacang merah. Iya. Ternyata Esau tidak menghargai, Tidak menghargai. hak kesulungannya. Nah, Terus Tante, apa saat ini hak kesulungan masih berlaku bagi anak-anak sekarang? kok kenapa kamu tanya gitu sih Keisha? Soalnya aku kan anak sulung. Oh, kamu mau Keisha minta mau anak dapat sulung? 2 porsi. Mau dapat. Dua porsi. Tapi biasanya anak sulung yang dapat hak kesulungan itu anak laki-laki. Laki-laki, Kay. Heeh. Tapi adik-adik semua harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Iya. Baik dia anak sulung, baik dia Iya. anak nomor 2, nomor 3, anak bungsu. Semua Sama ya, dikasihi Tuhan. Lihat aja contoh waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Iya. Waktu Tuhan Yesus melayani, ada ibu-ibu yang datang bawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus suruh mereka pergi? Tidak. Enggak. Tuhan Yesus bilang mari datang. Iya. Lalu Tuhan Yesus memangku anak-anak itu, menggendong, memberkati mereka. Karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Dan jadi kalian tidak usah kecewa, baik itu kalian anak sulung atau anak bungsu, sama saja di sama. mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, ya. Yes. Nah, dan adik-adik harus tahu, masing-masing kita sudah diberikan berkat yang khusus. Berkat apa itu Tan? Itu dia. Nah, sekarang Tante mau tanya, kira-kira Keisha punya bakat apa? Berkat itu seperti bakat, keterampilan, hobi. Hal yang aku senangi ya Tante. Aku sih senang membaca dan menghafal, apalagi buku pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Wow. Itu seru banget loh guys, kalian mempelajari hal-hal yang Keisha baru. pinter Teman-teman. banget nih. Berarti dia suka membaca dan Kutu buku ya, menghafal. kutu dong. buku ya. Tapi ada anak-anak lain yang lihat buku sudah tebal nggak suka mau. baca. Aku Karena juga kadang mereka nggak malas. punya keinginan, keterampilan, hobi untuk baca buku. Kalau Kak Iya. Vita apa? Kalau Kak Kalau Vita, aku sukanya nyanyi Tan sama nari. oh pantesan ya. Kalau adik-adik lihat kita menyanyi, pasti Kak Vita paling pandai ya dengan gerakan-gerakan ya. Iya, Karena karena memang suka. itu hobi yang Tuhan sudah berikan kepada Kak Vita. Kalau Tante? Ayo. Ya, kalau Tante ya suka bercerita ini Iya, kepada Tante adik-adik suka semua. cerita. Tante pinter sekali bercerita. Jadi Tuhan memberikan talenta itu kepada Tante. Juga adik-adik semua. Iya. Pasti Tuhan sudah memberikan kepada adik-adik masing-masing dengan talenta, bakat, hobi masing-masing. Iya. Ada yang suka gambar, melukis, ada yang nyanyi, ada yang main piano, musik, Iya. olahraga dan Olahraga, sebagainya. iya. Masing-masing kita punya berkat yang Tuhan berikan secara khusus. Jangan lupa Tan, ada talenta menghafal ayat hafalan. Iya. Itu juga keren. Itu juga talenta. Nah, Juga jadi keren. jadi kalau adik-adik semua lihat video dari teman-teman yang hafal ayat, berarti mereka punya talenta ya. Iya. Iya, rajin sekali. Ya. Nah, tapi hal yang penting, kalau Tuhan sudah memberikan berkat yang masing-masing punya itu, kita tidak boleh iri loh terhadap yang Iya. lain. Iya. Tidak boleh. Kita nggak boleh bilang, kok Tuhan kasih dia berkat yang seperti itu, aku mau Nah, Tuhan itu tahu masing-masing kemampuan untuk mendapatkan berkat itu. Jadi Tuhan berikan kepada masing-masing berkatnya secara khusus, nggak boleh iri hati. Iya. Nah, ini si Yakub, Iya. dia pengen itu hak kesulungan dari Esau kakaknya. Padahal dia anak yang nomor Dia mau ambil berkatnya ya Tan? iya, dia lahir kemudian toh yang lahir Bungsu duluan dia. itu Esau. Jadi Esau yang berhak ya. Nah, jadi pelajaran untuk Pelajaran hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing berkat yang khusus berupa bakat, keterampilan, hobi,
kemampuan bagi masing-masing kita. Yang harus adik-adik lakukan, bersyukur kepada Tuhan ya, buat berkat yang indah yang sudah Tuhan berikan. Lalu kembangkan. Iya, jangan dipendam ya, Tan. Nggak boleh dipendam. Kembangkan dengan latihan sehingga bakat atau berkat yang Tuhan sudah berikan itu bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, kalau adik-adik punya suara yang merdu, kembangkan dengan latihan menyanyi, ya, sehingga bisa menyanyi dengan suara yang merdu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini Tante mau mengajak adik-adik semua mengulangi pernyataan yang Tante sebutkan. Nah, mungkin di sini Kak Vita dan Keisha akan mengulangi ya. Nanti bersama-sama dengan adik-adik. Kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena aku berharga di mata Tuhan. Karena aku berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk bakat. Terima kasih untuk bakat, untuk kepandaian, yang Tuhan berikan kepadaku. Yang Tuhan berikan kepadaku. Tolong saya untuk tidak menjadi iri hati, melihat bakat teman, tapi sebaliknya, tolong saya untuk meningkatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Sebagai berkat yang perlu saya pelihara. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengulangi apa pernyataan yang tadi Tante katakan. Iya, nah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, jadi aplikasi untuk kalian adalah ayo dong tunjukkan bakatmu. Kamu bisa share bakatmu, kemampuanmu, apapun yang kamu miliki, yang kamu suka, kamu bisa share dalam bentuk video ya. Mungkin kamu suka nyanyi, kamu bisa bernyanyi. Mungkin kamu bisa suka menghafal tadi kamu bisa menghafal sebanyak-banyaknya. Mungkin kamu suka menggambar, suka melukis, kamu bisa tunjukkan. Ya, dalam bentuk video. Bisa singkat saja. Ya, kamu bisa share itu dan bisa jadi berkat juga buat teman-teman yang menonton. Dan untuk papa dan mama, tolong bisa dibantu ya adik-adiknya. Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu juga yang menyaksikan acara ini juga bisa menolong adik-adiknya untuk juga melakukan aktivitas sekolah minggu. Amin. Oke ya, ditunggu ya adik-adik. Oke, terima kasih Kak Vita. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Pasti Keisha senang banget. Jangan lupa ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Ulangin ya. Sekali lagi. Yuk. Yesaya 43 ayat 4a. Aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Berarti kita berharga di mata Tuhan Yesus ya. Tante sengaja meringkas ayat ini supaya adik-adik yang kecil bisa menghafalnya. Tapi adik-adik yang sudah besar bisa menghafal seluruh ayat ini. Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, oke. Sekarang kita nyanyi lagi. Ya. Nah, lagunya itu tentang Esau dan Yakub. Nah, yuk adik-adik berdiri. Ada lagunya ya, sesuai mungkin adik-adik tahu lagu ini? Iya. Nah, Esau dan Yakub. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka
suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah. Ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sup kacang merah. Ku terima hak sulung dari kakakku. Sekali lagi Kak. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah. Ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sup kacang merah. Ku terima hak sulung dari kakakku. Oke, mari kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami berharga di mata Tuhan. Siapapun kami, baik anak pertama, kedua, ketiga, anak bungsu, di mata Tuhan kami adalah berharga. Dan Engkau telah memberikan kepada masing-masing kami berkat yang khusus. Kami menerima berkat yang Tuhan berikan dengan hati penuh syukur. Dan kami berusaha untuk mengembangkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga melalui semua berkat, talenta, bakat yang Tuhan berikan, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik yang saat ini menonton, agar mereka juga bisa menjadi berkat yang besar bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua semua adik-adik yang sudah menonton hari ini, biarlah Engkau menaruh satu keyakinan yang pasti dalam diri kami, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye.